Skandal besar kontroversial. Timnas Bahrain berulah lagi. Setelah keinginannya pindah ke venue netral tak dituruti, kini nekat minta bantuan AFC demi menekan PSSI. Diduga manfaatkan fakta bahwa Presiden AFC berasal dari Bahrain. Publik langsung curiga bisa jadi ada skema kotor untuk ganggu timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Benarkah Gianni Infantino langsung turun tangan demi pastikan Indonesia terhindar dari kecurangan seperti laga sebelumnya? Simak berita selengkapnya berikut ini. Bocoran super eksklusif yang bikin heboh sejagat. Garuda calling pertama Patrick Kluivert mulai terungkap. Dua pemain yang sebelumnya jadi andalan timnas Indonesia ternyata tak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil. Semua auto terkejut mendengarnya. Apakah ada masalah besar yang membuat mereka dicoret? Dan benarkah akan ada wajah baru yang belum pernah dipanggil sebelumnya? Semua temukan fakta selengkapnya hanya di sini. Auto trending 1 di Inggris. Tepat tadi malam, bomber anyar timnas Indonesia Ole Romani langsung bikin heboh setelah cetak gol debut super berkelas di Oxford United. Dengan tembakan klinis yang sukses bobol gawang tim besutan Frank Lampard. Performanya langsung jadi sorotan publik Eropa. Penampilan ciamiknya bisa jadi modal bagus jelang gabung timnas Indonesia untuk hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah Romani jadi senjata rahasia demi raih hasil maksimal? Mendadak guncang grup C. Jadi pesaing utama yang kian kuat, Cina mulai was-was dan akui terus pantau gerak-gerik PSSI. Yang semakin agresif tambah amunisi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah ini sinyal Garuda bisa raih kemenangan mudah atas Cina di laga super krusial Juni mendatang? Benarkah Cina ketar-ketir karena sulit meredam kekuatan baru Indonesia? Simak inilah ulasan lengkapnya. Breaking news bikin bangga. Nama Mads Hilgers mendadak masuk radar Valencia, bek timnas Indonesia kini direkomendasikan gabung klub raksasa La Liga. Apakah ini sinyal kuat bahwa Hilgers siap lanjutkan karier di Spanyol? Disebut-sebut punya gaya bermain mirip dengan legenda hidup Sergio Ramos. Apakah Hilgers akan mengikuti jejak bek sensasional itu dan jadi pilar baru di kompetisi tertinggi Eropa? Bisa langsung jadi sorotan di Asia. Indonesia dan Australia dipastikan tampil dengan jersey baru yang siap menggebrak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Desainnya bisa disebut paling elegan dan penuh makna hingga diprediksi bakal jadi daya tarik besar di laga super krusial. Jersey mana yang bakal menjadi saksi bersejarah? Apakah jersey timnas Garuda terbaru ini punya filosofi khusus yang bisa membakar semangat para pemain di lapangan? Dan membawa kemenangan sensasional dari markas The Socceroos. Breaking news super mengejutkan. TC terakhir jelang Piala Asia U17 2025 resmi dimulai. Coach Nova Arianto langsung bawa 30 pemain pilihan untuk seleksi ketat siapa yang bakal lolos ke skuad final. Benarkah ada nama-nama sensasional yang bisa jadi andalan baru timnas Indonesia U17? Semua fans Garuda Muda Auto penasaran menunggu pengumuman resmi. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Skandal besar kontroversial. Timnas Bahrain berulah lagi. Setelah keinginannya pindah ke venue netral tak dituruti, kini nekat minta bantuan AFC demi menekan PSSI. Diduga manfaatkan fakta bahwa Presiden AFC berasal dari Bahrain. Publik langsung curiga bisa jadi ada skema kotor untuk ganggu timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya? Benarkah Gianni Infantino langsung turun tangan demi pastikan Indonesia terhindar dari kecurangan seperti laga sebelumnya? Simak berita selengkapnya berikut ini. Timnas Bahrain kembali menimbulkan kontroversi menjelang pertemuan dengan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.
Kali ini mereka meminta AFC untuk mengirimkan 7 hingga 8 perwakilan guna memantau pertandingan melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 mendatang. Permintaan ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menghadiri acara doa bersama menyambut Ramadan Jumat lalu. Karena kita pernah mendapat peristiwa yang tidak mengenakan dulu meskipun tidak ada hubungannya dengan timnas maupun klub, kata Erick Thohir. Tentu kita harus mengantisipasi hal ini. Bahkan saya dengar dari Pak Sekjen bahwa Bahrain dan AFC akan terus memantau jalannya pertandingan pada 25 Maret nanti dengan mengirim tim khusus. Jujur, kita agak bingung dengan hal ini. Namun, Erick menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjadi tuan rumah yang baik seperti pada laga-laga sebelumnya. Sebelumnya, Bahrain juga sempat meminta FIFA dan AFC untuk memindahkan pertandingan ke venue netral dengan alasan bahwa Jakarta dan GBK dianggap tidak cukup aman bagi tim mereka. Federasi Sepak Bola Bahrain mengklaim bahwa mereka mendapat banyak ancaman dari supporter timnas Indonesia setelah hasil imbang antara Bahrain versus Indonesia pada 10 Oktober 2024 lalu. Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia telah membuktikan bahwa laga-laga di SBK berlangsung aman. Tidak ada alasan lagi bagi Bahrain untuk menganggap Indonesia tidak aman. Ia menjelaskan bahwa sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, timnas Indonesia telah 3 kali menjamu lawan di GBK, yaitu Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Ketiga pertandingan berlangsung aman dengan stadion penuh sesak oleh supporter yang datang dengan antusias. Kita sudah membuktikan saat melawan Jepang. Meskipun kita kalah, banyak keluarga dari Jepang datang ke stadion dan mereka tetap merasa nyaman. Ketika kita menang 2-0 atas Arab Saudi, kita juga tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan. Kita tetap melayani tamu kita dengan baik. Terlepas dari permintaan Bahrain yang dinilai berlebihan, PSSI tetap berkomitmen untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan ramah. Ketika kita bermain di Australia, kita menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar. Saat ada tamu datang, kita tetap bersahabat. Tapi di lapangan, kita harus tetap menang, tutup Erick Thohir. Dengan semangat tersebut, timnas Indonesia siap menghadapi Bahrain dengan penuh percaya diri dan tetap menjaga sportivitas sebagai tuan rumah. Auto trending 1 di Inggris, tepat tadi malam. Bomber anyar timnas Indonesia Oleh Romeni langsung bikin heboh setelah cetak gol debut super berkelas di Oxford United. Dengan tembakan klinis yang sukses bobol gawang tim besutan Frank Lampard. Performanya langsung jadi sorotan publik Eropa. Penampilan ciamiknya bisa jadi modal bagus jelang gabung timnas Indonesia untuk hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah Romeni jadi senjata rahasia demi raih hasil maksimal? Kabar baik datang dari Liga Championship Inggris bagi sepak bola Indonesia. Bomber anyar timnas Indonesia Oleh Romeni akhirnya mencetak gol perdana untuk Oxford United sejak bergabung dari FC Utrecht. Oxford United menjamu Coventry City dalam lanjutan pekan ke-35 Liga Championship Sabtu malam kemarin di Stadion The Kassam, Oxford. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, melakukan 3 perubahan dalam susunan pemain dari laga sebelumnya melawan West Bromwich Albion. Sementara Oleh Romeni menjalani debut di kandang sendiri, berduet di lini serang bersama Thomas Harris. Sejak awal laga, Coventry City langsung tampil menekan dan berhasil mencetak gol cepat di menit ke-7 melalui Jack Rudoni. Keunggulan 0-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Oxford United langsung meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya di menit ke-53, Oleh Romeni berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Gol ini menjadi yang pertama baginya sejak bergabung dengan Oxford United. Namun, kebahagiaan Oxford tidak bertahan lama. 5 menit berselang, Coventry City kembali unggul lewat Aaron Mason Clark. Oxford kembali membalas dengan gol dari kapten tim Elliot Moore pada menit ke-62, membuat skor kembali imbang 2-2. Pada menit ke-67, Coventry mendapatkan peluang emas lewat tendangan penalti. Namun, eksekusi Ellis Sims gagal berbuah gol.
Sayangnya di menit ke-71, Tatsuhiro Sakamoto mencetak gol ketiga untuk Coventry City. Oxford United akhirnya harus mengakui kekalahan 2-3 dari Coventry City. Dengan kemenangan ini, Coventry City naik ke peringkat 5 dengan 53 poin dari 35 laga. Mereka semakin kuat dalam persaingan menuju zona playoff promosi ke Premier League. Sementara itu, Oxford United harus turun ke posisi 18 dengan baru mengoleksi 38 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Meski hasil timnya kurang memuaskan, gol Romani menjadi sinyal positif bagi kariernya di Inggris, sekaligus kabar baik bagi timnas Indonesia jelang laga-laga internasional mendatang. Bocoran super eksklusif yang bikin heboh sejagat. Garuda calling pertama Patrick Kluivert mulai terungkap. Dua pemain yang sebelumnya jadi andalan timnas Indonesia ternyata tak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil. Semua auto terkejut mendengarnya. Apakah ada masalah besar yang membuat mereka dicoret? Dan benarkah akan ada wajah baru yang belum pernah dipanggil sebelumnya? Semua temukan fakta selengkapnya hanya di sini. Menjelang pemanggilan pertama timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, sejumlah bocoran mengenai daftar pemain mulai beredar. Setelah sebelumnya Sadil Ramdhani mengakui bahwa dirinya tidak dipanggil, kini muncul kabar bahwa Elkan Bagot juga tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia pada pemanggilan Maret 2025. Dua pengamat sepak bola nasional, Bung Harpa dan Bung Ropan, memberikan informasi mengenai absennya Elkan dari skuad Garuda kali ini. Dalam kanal YouTube pribadinya, Bung Harpa memastikan bahwa Elkan Bagot tidak akan memperkuat timnas Indonesia setidaknya hingga Maret 2025. Kabar yang kurang menggembirakan, hampir bisa dipastikan Elkan Bagot tidak akan membela timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025. Di Maret ini kita jangan berharap dia akan tampil karena sudah dikonfirmasi tidak dipanggil. Sementara itu, Bung Ropan memberikan informasi berbeda. Menurutnya, bukan timnas Indonesia yang tidak memanggil Elkan, melainkan Elkan sendiri yang menolak panggilan karena ingin fokus pada klubnya, Blackpool. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan untuk menanyakan kebugaran dan kesiapan dirinya, apakah bisa memperkuat timnas Indonesia, ujar Bung Ropan. Tapi Elkan menyatakan bahwa untuk sementara ini dia ingin fokus di klubnya. Bukan berarti tidak ingin bermain untuk timnas, tapi dia ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain di Blackpool. Mungkin pada pemanggilan berikutnya dia bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Saat ini Elkan Bagot tengah berusaha mengembalikan performa terbaiknya setelah mengalami cedera panjang yang membuatnya absen sejak akhir Agustus hingga awal Januari 2025. Sejak pulih, bek tengah berusia 22 tahun ini mulai mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Ia telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Blackpool di League One dan mencatatkan 1 assist. Dalam 8 laga terakhir, Elkan mulai lebih sering bermain reguler. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji sempat menyatakan bahwa baik Elkan Bagot maupun Sadil Ramdhani masih memiliki peluang besar untuk kembali ke timnas Indonesia. Semua pemain yang sempat tidak dipanggil kemarin tetap punya peluang dipanggil lagi, itu pasti. Sekarang kami masih memantau siapa saja pemain yang akan dipanggil dan siapa yang tidak, termasuk Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Dengan demikian, meskipun Elkan Bagot absen dalam pemanggilan Maret 2025, peluangnya untuk kembali membela timnas Indonesia di masa depan masih terbuka lebar. Keputusan ini tampaknya lebih berkaitan dengan prioritas Elkan untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di level klub sebelum kembali memperkuat Garuda. Breaking news bikin bangga. Nama Mads Hilgers mendadak masuk radar Valencia, bek timnas Indonesia kini direkomendasikan gabung klub raksasa La Liga. Apakah ini sinyal kuat bahwa Hilgers siap lanjutkan karier di Spanyol? Disebut-sebut punya gaya bermain mirip dengan legenda hidup Sergio Ramos. Apakah Hilgers akan mengikuti jejak bek sensasional itu dan jadi pilar baru di kompetisi tertinggi Eropa? Bek timnas Indonesia Mads Hilgers dinilai sebagai kandidat yang tepat untuk memperkuat Valencia CF.
Pemain FC Twente tersebut disebut-sebut sebagai pengganti ideal bagi Tristan Mosquera yang saat ini dikabarkan masuk dalam radar Juventus. Saat ini Mosquera menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Valencia. Namun jika tawaran dari Juventus diterima, Los Che harus segera mencari bek baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Menariknya, kondisi ini bisa menjadi peluang besar bagi Mads Hilgers untuk pindah ke La Liga. Menurut laporan Football Transfers, Mads Hilgers memiliki gaya bermain yang sangat mirip dengan Mosquera. Analisis ini didasarkan pada data dari Sky Sports yang menunjukkan bahwa Hilgers bisa menjadi pengganti sempurna bagi bek muda Spanyol tersebut. Bek berusia 23 tahun ini memiliki kemiripan 100% dengan Mosquera menurut data dari Sky Sports. Oleh karena itu, Hilgers dinilai sebagai pengganti ideal bagi Mosquera. Keduanya masuk dalam kategori bek modern yang tidak hanya tangguh dalam bertahan tetapi juga mampu membangun serangan. Selain itu, mereka sama-sama aktif dalam duel perebutan bola. Dengan karakteristik tersebut, Mads Hilgers bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Valencia jika Mosquera benar-benar hengkang ke Juventus. Meskipun Valencia tertarik mendatangkan Mads Hilgers bukan perkara mudah. Saat ini, Hilgers masih menjadi pemain kunci bagi FC Twente dan kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2026. Belum diketahui apakah FC Twente bersedia melepas Hilgers. Saat ini, bek timnas Indonesia tersebut masih berstatus pemain pinjaman hingga pertengahan 2026. Jika tidak ada kesepakatan baru, FC Twente baru bisa melepasnya dengan biaya transfer pada musim panas mendatang. Dengan demikian, Valencia harus siap menebus biaya transfer jika ingin mengamankan tanda tangan Mads Hilgers lebih cepat. Tidak hanya Valencia yang tertarik dengan Mads Hilgers. Beberapa klub top Eropa juga mengincar jasanya termasuk Sevilla FC, PSV Eindhoven, dan Bologna FC. Hal ini menunjukkan bahwa Mads Hilgers memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh di level kompetisi yang lebih tinggi. Jika transfer ke Valencia terwujud, Hilgers akan mendapat kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuannya di salah satu liga terbaik dunia, La Liga. Mendadak guncang grup C. Jadi pesaing utama yang kian kuat, Cina mulai was-was dan akui terus pantau gerak-gerik PSSI. Yang semakin agresif tambah amunisi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah ini sinyal Garuda bisa raih kemenangan mudah atas Cina di laga super krusial Juni mendatang? Benarkah Cina ketar-ketir karena sulit meredam kekuatan baru Indonesia? Simak inilah ulasan lengkapnya. Langkah PSSI dalam menambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia menjadi perhatian serius media Cina, salah satunya Soho. Seperti diketahui, timnas Indonesia tengah mengupayakan proses naturalisasi bagi Jairo Riedewald, mantan pemain Ajax Amsterdam yang kini bermain untuk Antwerp di Liga Belgia. Pemain berusia 28 tahun ini menjadi target utama timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Namun, proses naturalisasi Riedewald tidak berjalan mudah. Ada kendala hukum yang membuatnya belum bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Salah satu hambatan utamanya adalah fakta bahwa Riedewald telah bermain 3 kali untuk timnas Belanda senior sehingga butuh persetujuan khusus dari FIFA. Dengan tertundanya naturalisasi Jairo Riedewald, media Cina merasa sedikit lega. Sebab timnas Cina akan menghadapi timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sow menyoroti hal ini dalam laporan mereka. Proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk tim nasional Indonesia tertunda karena masalah hukum yang belum terselesaikan dengan FIFA, menurut laporan media Indonesia. Gelandang berusia 28 tahun yang kini bermain di Liga Belgia belum menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan, lanjutnya. Namun kelegaan itu berubah menjadi kekhawatiran karena PSSI justru bergerak lebih agresif dengan mendapatkan 3 pemain baru untuk dinaturalisasi. 3 pemain tersebut adalah Emil Audero, kiper yang saat ini bermain untuk Inter Milan, dan James Beck, muda berbakat yang bermain di Inggris. Joy Pelupesi, gelandang bertahan yang berpengalaman di kompetisi Eropa.
Sohu pun mengutip pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang menyebut bahwa Presiden PSSI Erick Thohir kini memprioritaskan 3 pemain tersebut dibandingkan Jairo Riedewald. PSSI telah memutuskan untuk memprioritaskan naturalisasi warga negara ganda lainnya, termasuk Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi, tulis Sohu. Kabar ini membuat media Cina berada dalam dilema. Di satu sisi mereka senang karena Riedewald tidak bisa segera membela Indonesia. Namun di sisi lain mereka khawatir karena timnas Indonesia justru akan diperkuat oleh 3 pemain tambahan yang masih aktif bermain di liga-liga Eropa. Sohu bahkan menutup artikelnya dengan kalimat bernada cemas, kabar baik untuk tim nasional sepak bola Tiongkok. Naturalisasi gelandang Belanda di Indonesia diblokir. Berita buruk lebih dari 1 naturalisasi. Dengan manuver agresif PSSI, tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia akan semakin kuat dalam pertandingan-pertandingan mendatang, termasuk melawan timnas Cina. Bisa langsung jadi sorotan di Asia. Indonesia dan Australia dipastikan tampil dengan jersey baru yang siap menggebrak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Desainnya bisa disebut paling elegan dan penuh makna hingga diprediksi bakal jadi daya tarik besar di laga super krusial. Jersey mana yang bakal menjadi saksi bersejarah? Apakah jersey timnas Garuda terbaru ini punya filosofi khusus yang bisa membakar semangat para pemain di lapangan? Dan membawa kemenangan sensasional dari markas The Socceroos. Timnas Indonesia dan Australia akan tampil dengan jersey baru dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga antara kedua tim ini akan digelar di Stadion Allianz Sydney pada Kamis 20 Maret pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia yang bekerja sama dengan Earthball telah memperkenalkan jersey terbaru pada 23 Januari 2025. Jersey utama masih didominasi warna merah, namun kini tampil lebih elegan dengan tambahan detil garis putih pada bagian kerah dan dada. Jersey tandang tetap mempertahankan warna putih sebagai warna utama, tetapi kini memiliki aksen hitam dan keemasan pada bagian leher, memberikan kesan lebih modern. Baik jersey utama maupun tandang mendapat banyak pujian dari pecinta sepak bola karena desainnya yang elegan dan tetap mempertahankan ciri khas Garuda. Sementara itu, timnas Australia mengumumkan jersey terbaru mereka pada 20 Februari 2025. Jersey kadang tetap berwarna kuning, tetapi dengan desain zigzag hijau dan kuning muda yang memberikan tampilan lebih dinamis. Jersey tandang menggunakan warna dasar hitam dengan aksen zigzag hijau muda dan merah muda di sisi samping, menciptakan tampilan yang lebih unik. Karena bermain di kandang sendiri, Australia kemungkinan besar akan memakai jersey utama berwarna kuning. Sementara itu, timnas Indonesia bisa mengenakan jersey tandang berwarna putih untuk menghindari kemiripan warna. Namun tidak menutup kemungkinan Garuda tetap memakai jersey merah jika tidak terjadi bentrokan warna yang signifikan dengan Australia. Laga ini tidak hanya menarik dari segi persaingan di lapangan, tetapi juga dari tampilan visual kedua tim yang akan tampil dengan seragam terbaru mereka. Breaking news super mengejutkan. TC terakhir jelang Piala Asia U17 2025 resmi dimulai. Coach Nova Arianto langsung bawa 30 pemain pilihan untuk seleksi ketat siapa yang bakal lolos ke skuad final. Benarkah ada nama-nama sensasional yang bisa jadi andalan baru Timnas Indonesia U17? Semua fans Garuda Muda Auto penasaran menunggu pengumuman resmi. Timnas U17 Indonesia akan berjuang di Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Demi tampil maksimal, Garuda Asia telah menjalani berbagai tahap pemusatan latihan untuk meningkatkan kesiapan mereka. Sejauh ini, Timnas U17 Indonesia sudah beberapa kali mengadakan TC. Pada tahap terakhir, mereka berlatih di Yogyakarta dengan fokus utama pada penguatan fisik. Hasilnya cukup terlihat karena dalam unggahan di media sosial, para pemain tampak memiliki fisik yang lebih berotot. Setelah tahap fisik, tim akan beralih ke persiapan taktik.
Pelatih Nova Arianto telah mengonfirmasi bahwa tim akan kembali menggelar TC lanjutan di Bandung mulai 3 Maret 2025. Keputusan ini menunjukkan bahwa Garuda Nusantara tidak akan mengadakan TC di Jakarta menjelang turnamen. TC di Bandung akan menjadi pemusatan latihan terakhir di Indonesia sebelum tim bertolak ke Dubai untuk persiapan akhir. Rencananya kami akan TC di Bandung mulai 3 Maret 2025, ujar Nova Arianto. Sebanyak 30 pemain akan dipanggil untuk mengikuti TC ini. Sebelumnya, setelah TC tahap kedua selesai, seluruh pemain telah dikembalikan ke klub masing-masing dengan harapan mereka tetap menjaga kondisi fisik. Daftar pemain ini akan menjadi skuad final yang dibawa ke Dubai. Totalnya ada 30 pemain untuk TC di Bandung. Ini adalah daftar final yang akan dibawa ke Dubai, tambah Nova. Selain menjalani latihan intensif, Timnas U17 Indonesia juga akan menggelar beberapa laga uji coba di Dubai. Rencananya mereka akan menjalani 4 pertandingan uji coba, meskipun hingga saat ini baru Uni Emirat Arab dan Cina yang dipastikan menjadi lawan mereka. Dengan persiapan yang matang, Garuda Asia membawa misi penting di Piala Asia U17 2025. Mereka berambisi untuk setidaknya lolos dari fase grup karena hal itu akan membuka peluang mereka tampil di Piala Dunia U17 2025. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda berbakat ini. Mampukah Garuda Asia menembus Piala Dunia U-17? Kita nantikan perjuangan mereka.